mengenai breakdown ya. Breakdown Dino sama Robi. Tapi Robinya nggak hadir ya waktu itu ya. Iya, Pak. Rob, kau udah buat SIM atau belum, Rob? Sudah, Pak. Udah. Oke. Sampai sejauh ini untuk Banyuwangi yang bisa dilaporkan. Maaf, Pak, gimana, Pak? Sampai sejauh ini untuk goal setting Banyuwangi, apa yang bisa kalian laporkan? Untuk goal setting sendiri kemarin saya coba rubah itu, Pak, yang apa namanya untuk kios Pareto itu yang kemarin saya masih ketemu itu 70-an%, Pak, yang kios besar dari target. Kemarin sih untuk datanya sudah saya kirim ke Mas Fahrul. Saya coba rubah itu, kemudian untuk untuk Mas Rofi juga sudah selesai kayaknya itu, Pak. Yang untuk breakdownnya, Pak. Udah dikirim ke Fakrul juga? Belum, Pak. Izin share screen, Pak. Udah. Suaramu nggak ada, Rul. Kayak mana ini? Nggak ada, Pak. Masa 2 tahun gini-gini aja sih? Untuk punya Dino, toko besarnya ini, Pak. Toko besarnya ada 9, Pak. Ya. Tadinya ada berapa? Tadinya 5 kan ya? Tadinya 5. Coba, tadinya 5, terus ada materi Pareto, akhirnya yang besar harus 70%, akhirnya jadi 9 ya. Yang ditambah yang mana itu? Yang dari nomor 6 itu, Pak, sampai ke nomor 9. Ada Mulyotani Budanang, Sumber Rezeki Mas Febi, Sari Rezeki Mas Singgih, sama Delima Tani Mas Anto, Pak. Kalau Dino itu 519. Oke, terus yang toko kecilnya berapa itu, Rul? 31 ya? Iya, 31, Pak. Ya. Oke, ini desain ya untuk Dino. Dari meeting sebelumnya itu Dino dari 865, Dino makan 500 sandwich ya. Tahu 60% ya. 60% berarti sisanya Robi. Nah, pada awalnya di breakdown itu toko besarnya Prima atau Prima itu menopang 53%. Jadi seimbang nih kan toko besar sama toko kecil. Berdasarkan teori dan juga pengalaman pribadiku, Pareto itu sejak aku bekerja sampai hari ini itu hukum itu berlaku. Ternyata 20-30% toko itu yang menghasilkan 70-80% omset kita. Jadi kita harus meng-create apa namanya 70% omset itu ke
mengcreate 20 sampai 30% jumlah toko besar gitu ya, yang kita anggap besar. Dan ini sudah selesai. Dino 22% toko besar itu mampu mengcover 72% omsetnya. Bukan omsetnya, targetnya. Ini teman-teman semua yang hadir sekarang, nanti perhatikan lah ya. Kalau mau belajar, kalau nggak mau belajar, nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Nanti ini akhirnya, kalaupun angka ini acak-acakan di mana, itu toko besar tetap menopang 72%. Nanti kita buktikan aja, ya. Pembuktian ini kan nggak bisa cepat, ya, memang butuh waktu ya. Mungkin sekitar 7-8 tahun lah ya kan. Jadi ingatlah ini ya. Kalau masih kerja, kalau enggak ya nanya-nanya aja kalau masih kerja, kalau enggak kerja udah lah aja. Oke, sampai sejauh ini Dino, ada yang kamu mau tanya dalam penyusunan Pareto toko sama targetnya? Ini kita belum ngapa-ngapain ini, artinya kerja sambil jalan ya, tapi konsepnya dulu kita benerin ya. Ini untuk yang kemarin ada yang tambahan 4 toko besar yang saya masukkan itu untuk sampai saat ini kan masih belum begitu banyak Pak di pengambilan toko tersebut. Jadi kemarin yang saya pertimbangkan itu tentang keuangan toko Pak. Maksudnya pasar toko itu Pak. Bisa besar apa enggak gitu Pak. Jadi mungkin nanti gimana Pak ya? Jadi saya belum begitu besar di sana, tapi saya mencoba untuk kasih target yang besar Pak, atau masuk ke toko besar Pak, seperti itu Pak. Betul. Yang penting kau berani melangkah dulu, Din. Ini kan dari 4 ini kau bilang keuangan, tapi kalau kau mau keuangan, masa dana termasuk juga. Banyak Pak. Yang banyak uangnya Pak, ya saya masukkan Pak. Ya, tadi kau bilang terkendala keuangan gitu kan? Bukan Pak, maksud saya pengambilannya masih minim, cuma ini yang saya masukkan saya pertimbangkan ke keuangan itu Pak, sama pasarnya Pak gitu Pak. Keuangan kita luas. Iya benar Pak, yang potensi kayak gitu. Oke, artinya kan tinggal tanya kan? Iya benar Pak, kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya permintaannya kayak misalnya di Lima Tani, ini dia ada permintaan produk kita sampai 30 juta, kita nggak takut kan? Nggak takut Pak, kayak gitu Pak. Berarti 4 Tani menjadi PR atau mungkin yang di atas atasnya kayak langgeng, mungkin dia memang besar tapi belum pernah mencapai 55, berarti PR juga gitu kan? Tetapi jadi PR utama ini harus kita bedah dulu ya. Catat nanti. Ini rata-rata Tani Mapan Oscar ngambilnya berapa, langgeng berapa, riba kelapa berapa, Tani Pedi berapa, Semeru berapa. Yang 5 di atas ya, terus yang 4 ke bawah, ini kan jelas belum ada angka lah ya, Din ya. Iya Pak, masih minim Pak. Oke. Satu proyek kita, nah ini ya, jadi yang penting kau berani dulu tinggal level pemikirannya gitu. Gimana caranya Bu Dana ngambil 30 kan itu kan? Iya Pak. Tapi kalau kau nggak berani naruh tokonya, kita juga nggak ngerti semuanya. Dan ini bagus juga di semuanya, baik dari Agronosis ataupun FAI, supaya dia tahu, supaya sinergi kita ngejar si sumber rezeki ini atau si PBI itu 34 juta. Kasarnya ngomong, kalau ngomongin ini belum breakdown-nya. Ini udah breakdown belum bro? Sudah Pak, ada angkanya Pak. Misalnya sumber rezeki FEBI, kalau Mas mikir ya, gimana caranya dia ini ngambil 34 juta? Misalnya kita taruh produk kering. Kalau produk kering berarti kira-kira 41 box dia per bulan. Kira-kira seperti itu. Danang juga 40 box. Coba tarik
yang mana? Sumber rezeki Feby misalnya. Kopi, Simau. Oh, yang tadi, Pak. Oh ya udah, ini di bawahnya boleh juga. Di bawah 34 itu. Yang paling mudah kan kering kan? Sekarang ini, apalagi sekarang kita lagi musim kering ya. Berapa harga jual kering? 58. 42.500. Ya bagi. Bagi 20 botol. 812 botol. Nah, berapa pok dia? 41. Oke, 41 pok. Ya. Dino Arif, coba ya, si Feby tadi ya. Iya. Mungkin nggak dia ngambil 40 pok? Mungkin, Pak. Mungkin. Ya. Gimana, Pak? Apa buktinya? Pasarnya sih luas, Pak. Untuk dia kan buka enggak hanya satu dia saja yang dia punya. Bukan. Faktanya apa? Misalnya dia ngambil Gramokson sekali ngambil itu setiap 1000 buah. Nah, itu yang berarti kan kita mau makan kita ini ya. Lagi membuat target ini yang harus kita lakukan apa? Kita makan kompetitor, kita membunuh kompetitor. Siapa yang kita bunuh? Jadi nanti Arif ini ketika ngomong Feby ya, contohnya Feby ya, menjadi contoh ke toko selanjutnya ya. Benar nggak bisa dia ngambil 41 pok? Apa faktanya? Gramokson dia setiap bulan ngambil 1000 pok. Oh, berarti bisa nih 41 gitu kan. Cuman masalah kita harus membunuh Gramokson 41 pok gitu kan. Petakan siapa saja, misalnya Gramokson berapa, ini berapa. Kalau bunuh Gramokson mungkin agak berat, tapi bunuh 5 box bisa lah. Bunuh si Redoxon 10 box, bunuh siapa, berapa box, kan gitu kan. Nah, pasarnya si Redoxon itu di mana? Pasarnya Gramokson di mana? Di situ lagi hantam. Jadi memang kalau mau ini kan kita jangan ngomong gini ya. Gimana caranya menciptakan apa tadi itu? Gimana caranya menciptakan si Feby makan 41 pok kan? Aduh, ini kabur. Ya, boleh. Nyambung, Rip. Gimana, Pak? Arif. Nyambung, Pak. Nyambung, Mas. Jadi wilayahnya ini, Rip. Kalau ini, Rip, riwayatnya Mas Feby itu pernah 25 pok, Rip. Iya kan, riwayatnya dulu kan dia pernah ngambil 25. Itu 1 bulan itu, Mas. Iya. Untuk kering aja berarti kan 25 itu. Iya, untuk kering aja. Riwayatnya dulu itu pernah ngambil 25 pok. Oh, Iya. iya. Berarti nanti kan bisa dikejar lagi untuk urinnya. Iya. Mungkin nanti sekalian saya juga mau kunjungan ke kios survei kayak kompetitor kita itu Mas Feby bisa ngambil
berapa per bulannya? Mungkin dari situ dulu saya Mas nanti Mas. Iya, yang paling banyak itu. Iya. Yang paling banyak apa sih sekarang ini yang dipegang Bari Puri ini? Kalau untuk yang paling banyak sih kayaknya masih punya tetap DGW itu Pak Mas Pak. Supremo. Supremo sama apa Supremo Spread ya lupa. Spread. Iya, kayak itu Pak. Kalau dulu kan dia Dalson yang paling besar. Pointer. Pointer. Kalau pointer sih tetap kalau pointer hampir sama lah itu Pak kayak punya DGW Pak. Kuantitinya. Kira-kira udah ini menurun dia. Masih ya? Masih cuma enggak begitu apa ya kayak dulu kan full pointer kayak gitu. Sekarang sih enggak. Ada beberapa macam tuh kayak fokusnya dia kayaknya ke DGW sama pointer. Pointer mungkin cuma apa ya kurang fokus lah masih mengikuti pasar kalau pointer. Ke DGW-nya yang fokus itu. Mungkin ada program. Kalau programnya sih belum tahu ya Pak ya. Bisa tak coba tanya-tanya itu Pak. Soalnya dulu pernah dengar itu Supremo itu ada program tapi di wilayah Raksan dia. Di Probolinggo. Di kiosnya Ubed. Kalau di Mas Tepi sendiri itu petugasnya yang sering ke sana Pak. Saya pasti ke sana itu mesti ketemu si siapa? Mas Deki dulu kan. Mas Deki itu hampir setiap Jumat pasti ada di sana. Sama teman kemarin tuh ada sama orang pusatnya kalau nggak salah mungkin nawarin program itu Pak. Cuma saya belum dengar itu. Oh, pakai program luar negeri. Oh, mungkin itu mungkin Pak. Ikut pakai mungkin. Iya, jadi dari beberapa program mungkin ya. Nanti diambil kuantiti berapa kayak gitu Pak. Dia nawarin programnya Pak. Ya, mungkin ya bisa jadi Supremo itu salah satu ngikut mungkin ngikut di program itu. Pastinya sih ya Pak, pasti ngikut kayaknya. Senyum dik. Kemudian sama si punya Krishna itu Pak. Yang 300-an mulai kayaknya. Mulai rame. Biar top. Mbak ini udah mulai. Yang mulai 300-an semua. Kayak dari kompetitor. Iya, kayak Triple 5 itu kan sekarang 333. Oh, yang kalau nggak salah itu dipegang aja kayaknya Pak, yang itu Pak. Yang 333. Kalau yang Karisma itu yang 303 apa 300 ya lupa. Yang punya Krishna juga. 333 Mas. Kita. Yes, biar top. Biarlah. Biar nambah. Din, WA ini Banyuwangi ono gak bakaran? Bakara itu Mahma yang bawa. Kemarin saya sempat ada kios yang bawa. Yang apa yang ngomong? Bakara berapa sekali lupa. Itu kalau nggak salah salesnya Mahma yang nawarin ke kios-kios. Bilang kalau ada sama punyanya ya Mas. Kan Bakar saya juga bakar kan.
Sama punyanya itu Mahatma itu kemarin awal juga kayak bakar. Dikira punyanya kita lah. Ternyata bakar. Tak coba cek. Langsung kena tembak telisir. Ini berapa aja itu? Kemarin. Kalau tadi sih toko kecil Din dapat 45. Belum berarti ya temen ya. Toko kecil soalnya mungkin ngambil di toko besar ya. Gak mahal. 80 Bandung. 26. 27 Punya siapa Agri tim, Pak? Agri tim. Apa merek lama ya? Baru Din. Baru keluar mungkin beberapa bulan. Kayak sih di Banyuwangi sebelum begitu ada juga yang bakar ini. Kemarin sih case-nya yang ditawari juga belum ambil. Dikira punya kita itu yang 150. Ternyata ya ini kayak Jenenge motor. bakaran gitu. Bakaran. Mas Dika yang mau nanya ini Pak. Iya, mudun kabeh. Kasi anu nih. Harus kuat lagi ngeluh aku. Survei ngongi sore 40 kabeh ya, Mas. Gendeng. Pengambilan nganu saya Mas Dik. Apa ya? Kayak agak lesu pasar juga. Iya, Biasanya ambil banyak itu kayak mengurangi Mas ya. walasan ae. Biasalah kan ini spesialis sepi kan. Kita kan kurang 20 jutaan Dik. Kirim Banyuwangi, Pak. Iya, di Banyuwangi Dik biar kita tercapai Dik. Bagus, masuk isan, Pak. Jadi kata mampir enggak Dik. Iya, mampir aku wis ning Hasan Mentor. Hasan endi? Hasan Mentaris. Iya siap Mas. Kemarin minta Eza kering sama kusang. Iki kate ngirim pisan Banyuwangi ya. Tinggal pasar pun di sana. Kelak. Aku kate paket mau pisan iki lagi sunal ning Luring Banyuwangi. Kusang. Cocok ya. Cocok dik. Kok ngomong kan dik. Pas sekarang orang struggle gelilingan. Tambah wis. Mantap lah wes. Anak-anak yang enggak ikut siapa Dik? Apa? Arif. Dodi. Iya, banyak Mas. Ada Budi, Awam, Rijal. Minta dia spek semua ini. Dodi. Iya, mau saya telepon dah lagi. Dodi. Iya, Dodi. Ini ada gurunya yang berpengaruh ini. Iya. Ada yang bawa mungkin Mas. Yang merah itu gurunya itu, yang pakai baju merah itu. Pandem. Merah menyala. Alhamdulillah. Sekarang 37 Mas Farul, 37 rata-rata. Kresna CBA.
37. Bisi nyampe 39. Mantap. Bisi 39. Bisa minta harga. Bisa turun kata Mas Fahrul, Mas. Kasih Mas. Aku nggak mau minta turun dari Nggak usah aku udah turun dah we. Udah ada di pasar Gono. Mas Dika katanya 1 ton 36.000 Mas. Sampean payu terus barang kita tahu bawa barang kayak gini Jember. Kosong terus lagi, Mas. Sangat lagi, Pak. Engkel itu berarti. Isine 15 dus. Iku. Gelodak berarti. Wis saiki kan pas kosong terus lagi, Pak. Sekarang baliknya enggak pernah wis 100% sekarang. Oh, mesti full berangkat. Aman. Bisa. ini ada yang minta 10 ton ini. Apa ya, Pak? Haji minta kering. Oh, Haji Tim. Oh, anak Sembon. Ajar. Jos. Sama bakar 15 ton. 17.000. Iya, harga itu neketin. 17.000. Masa kering di yang 30.000 ini. Masuk, Mas. Ajar. Pulang no produk lain aja Mas di label kering. Enggak bakar itu. Iya, Sisa Pak. bakar dituang kering gitu loh. Sip itu. Masuk. Kalau 10 ton harga 30, kalau saya ada Haji Tim, Pak. Bisa. Samurai sih ya. Kalau boleh ya 32. 10. Boleh. Cash. Iyalah, Berofi lah di kono Mas Mardi dong. Ready. Iya, Mas pasti. Rob, Ya. si Fadli itu WA Kan, Pak? WA Arif. Nanya, Apa lagi, Pak? Robi kok bisa dapat mobil? Kan menyanyi, Pak. Kan Kan enggak dapat saya, Pak. Lah, supaya mobil juga katanya gitu, Rob. Jadi aku tawarin ke Arif, rekrut aja tuh Jember mumpung kosong. Gimana? Cocok nggak, Rob? Masa ya? Enggak mau coy. Cocok aja, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Ini kan kolaborasi lagi, Pak. Iya, diajak ngopi, Rim. Mumpung Jember lagi kosong. Ayo. Gitu kan. Ayo. Iki cetak Mandara iki. Ngopi Mas. Ngopi. Bal, ini mau masuk lagi, Bal. Gimana, Bal? Oh iya, mantap, Pak. Gas sudah, Pak. Kita tes yang kalinya ini, Pak. Kasih saya bilang barang, Pak. Bilang, Pak. Ojo bilang, Mas. Rob, bilangin aja Rob nanti, Rob. Jember lagi kosong. Bukan Pak Mahmud kok yang jadi atur nulisnya Jember gitu. Jangan takut. Mas Arif kok lebih kalem gitu kan. Iya, Pak. Boleh. Rob. Ya. Iki lakukan kerja sampean SMK ya. Gua gak bawa pemek. Ojo toh, dicampakkan badan ini ya, sama campak pisan. Jar. Yalah. Kapan kamu mau resign? Niatan masih, Pak. Gimana?
Gak ada niatan resign masih Pak. Oh, Gak ada niatan resign. Biasanya kan kalau ditinggal kekasihnya gitu kan galau gitu kan. Kamu menjebak aku di sini sementara aku ditinggal di sini gitu biasanya kan. Masih ada Bang Rompi Pak. Katanya kan masih teman SMK itu Pak. Tadi malam berarti di kontrakan ya? Iya Pak. Ini Udah dikelonin tadi malam. Udah Pak, saya khawatir ya Pak. Kita ajak survei ngantuk-ngantuk Pak. Jangan dijamu. Pak, itu siapa sih? Galang itu temannya siapa sih? Galang. Temannya si Rijal Pak. Oh. Jadi direkrut Pak. Si Kamulnya udah ketemu, terus dia bilang kan si Kamul bilang pahit-pahit lah, yang jelek-jelek diomongin sama dia kan. Ya, nanti saya bicarakan dulu sama teman saya. Siapa teman dia? Amri kata kamu. Amri siapa? Bukan Amri. Rijal. Ya. Besok nelpon saya siapa? Gimana menurut lo? Ya terserah lo. Cuman satu aja ini. Dia kinestetik. Lu lihat kalau orang berpolitik. Satu meledek. Biasanya kan kalau satu meledek di depan bosnya dia sakit hati. Ini orang kok ngomongin kelemahanku gitu di depan bosnya. Kalau di kita kan Andika ngeledek Arif. Balas-balasan. Kenapa? Nggak ada orang yang merasa di sini gitu kan. Kalau ada orang merasa kan repot. Awak orangnya kayak gini. Kalau dapet tim yang merasa mampus lah. Disuruh ngeledek saya ini Pak. Iya. Oh, ini masa satuan Pak. Tuh, jadi ya terserah dulu kalau ininya di sini oke, hajinya oke, kinestetiknya aja yang gua gak cocok. Yang penting kalau meeting sama gua udah kasih tahu, gua orangnya asal ngomong. Habis itu nggak gua pikirin gitu. Dia mau dia sakit hati kan kasihan kan, nanti kita pula yang. Aduh. Si respon baru dari lampu pokoknya. Oke, lanjut ya tadi ya. Apa namanya? Si Feby ya. Teman-teman berpikirnya kan gini. Arif, Dino, dan teman-teman ya. Gimana caranya Feby itu mengambil 41 juta? 41 box. Nah, sekarang dirubah. Aku mau membunuh Gramoxone. Jadi setelah ditekan ya nanti ya sama Dino sama Arif. Kolaborasi ini nggak bisa nggak kolaborasi ya. Aku mau ngambil pasarnya Gramoxone di mabok. Aku mau ngambil pasarnya si ini sekian. Jadi kita membunuh. Lagi-lagi versiku ya. Versi marketing ini kalau kita mau dapetin pasar itu caranya dengan membunuh orang. Makanya lagi-lagi ketika kita bekerja kita sedang membunuh. Kita kan promosi mau bunuh produk orang. Pasar itu semakin kecil kan sekarang ini. Bukannya pasar semakin luas ya. Area tanaman padi setiap tahun menurun. Tanaman apapun turun. Jadi kita tuh kalau makan kita bunuh orang. Seperti kita jualan bumi care penebal daun. Kita konsepnya benar satu-satunya penebal daun. Tetapi dengan dia pakai penebal daun, dia mengurangi anggaran mungkin untuk PPC, mungkin untuk apalah, atau insek dan lain-lain. Nah jadi cara makan 41 box di Feby, pastikan kita mau bunuh siapa. Jadi supaya jelas musuhnya siapa. Oh ini berbeda lagi kemarin ya. Apa namanya? Lebih penting mana? Posisinya ada kompetitor. Lagi-lagi sebenarnya kemarin tim distribusi, tapi semuanya hadir gitu kan. Nah kalau yang membunuh ini sebenarnya untuk promo distribusi ya untuk tahu-tahu aja ya. Ya untuk tim promo ketika kalian dapat perintah lah ya kira-kira gitu ya dari tim distribusi. Pokoknya Feby 41 box. Siapa yang mau bunuh? Bukan gimana caranya masukin 41 box. Tutup dulu. Ini siapa ini? Si tutup dulu biar agak kelihatan kakak. Kira-kira seperti itu. Arif. Apa yang menjadi pandangan
Arif dirimu dan teman-teman yang lain. Ini Pak, mungkin pertanyaan sih Pak. Ya. Jadi kita nih yang kita bunuh itu yang terbesar pengambilannya di kios atau yang mudah kita geser Pak? Ya, Produknya. kalau kamu ingat waktu SD, kalau lagi ujian apa kata guru itu? Kalau lagi ujian, Kerjakan yang paling kamu bisa dulu. Iya, kerjakan yang mudah dulu. Sama, kita kembali ke SD aja. Sama yang paling mudah gitu kan. Oh yang kualitasnya jelek, yang harganya 5, itu dulu dibunuh. Karena kayak misalnya si Dino mau berantem sama Agus. Kan perlu strategi gitu kan. Ini Agus badan gede, kepalanya agak botak gitu kan. Kalau Agus mau berantem sama Dino, gak usah mikir, orang kecil, sentil aja pasti jatuh gitu kan. Nah jadi pilih yang mudah dulu. Siapa yang mudah? Ini kolaborasi ya. Jadi harus dapat. Jadi kita benar-benar ini sekarang. Jadi nggak kayak dulu lagi. Jadi memang udah mau mulai berubah nih budaya kita. Siapa yang kita bunuh? Kalau dulu kan kita buka pasar. Lagi-lagi teman-teman kita sudah pasti berkembang. Nggak bisa cuma ngomong buka aja. Caranya kita ngebuka siapa yang kita bunuh? Tanda kutip ya maksudnya ya. Bunuh kan dosa kan. Menurut agama apa juga ya. Tapi kalau kebodohan kan ya masalah taktik gitu kan. Nah yang pertama berarti Dino sama Arif, khususnya Arif ya, karena Dino kan nggak mungkin lama-lama di toko itu kan ya. Pastikan siapa aja di situ. Artinya kita juga memastikan mampu nggak dia makan satu box. Kalau dia bilang tadi, udah aku 20 box, kalau si sekian box, bisa nih. Dan hati-hati menjadi catatan ketika satu toko itu ternyata pasarnya dari berbagai merek hanya 42 box. Kalau 42 box berarti kan kamu mau makan 100% kan? Bisa nggak 100%? Bukannya nggak bisa, panjang banget ceritanya. Karena si Betty tadi kan misalnya dia jual Redoxon, ternyata keponakannya, orang matangannya nggak mungkin kita bunuh kan? Nggak enak dia sama keponakannya kan? Nah, faktor-faktor itu juga dilihat. Redoxon itu punya siapa? Ini punya siapa? Jadi kalau bilang tadi pasar yang mudah, tapi rupanya ada hubungan keluarga sama toko. Sekarang kan banyak saudaranya toko A gitu kan, saudaranya toko salesnya, gitu kan. Nah itu juga hati-hati di situ, karena faktor itu sekarang sudah menjadi salah satu penentu juga. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah pemetaan. Kalau kemarin kita pemetaan, kalau keroyokan pemetaan area, pemetaan. Nah ini pemetaan siapa yang kita bunuh. Lebih kompleks. Ini harusnya lebih kompleks dibanding saat survei keroyokan. Kok diam, Rip? Cacingan. Oke Pak. Besar ternyata. Cuma mau jawaban. Iya kan jawabannya sudah dikasih Pak. Yang paling mudah dulu yang saya bunuhkan Pak. Jadi yang pertama kali saya lakukan ya diskusi itu Pak. Cuma untuk mendapatkan data valid kan kadang kios ini Pak agak mengekip lah Pak ya. Kayak melindungi datanya gitu loh Pak. Betul. Kalau makanya ya hari ini kau jadi agronomis. Emang kau seminggu bekerja langsung jadi agronomis? Enggak Pak. Enggak. Di situ aja pikirnya. Pak, saya udah datang tapi nggak dapet. Emang lu udah akrab sama CPB? Dikit Pak. Nah, berarti tunggu sedang dulu. Sedang belum tentu. Oh, berarti harus banyak. Jadi lagi-lagi waktu teman-teman. Makanya ini proyek jangka panjang. Tetapi makanya harus minggu sekali kita bahas ini. Karena kalau mau gede 865 itu gak cukup berdoa aja. Banyak orang yang berdoa lebih hebat dari kita gitu kan. Itu belum dikasih sama Tuhan kan. Mau lagi Dino yang gak pernah sholat. Mana bekas? Repot itu. Sendiri. Mensolimi saya salah dibuat seminggu sekali Pak. Tahu kejawab jauh-jauh pas sholat Jumat malah nggak sholat kayak mana mau selamat. Kalau ada gini lagi Pak. Tidak ada urusannya
sholat urusan masing-masing itu, tapi tuh tanyain waktu hari Jumat telepon Wahyu, siapa aja nggak sholat si awak sih ini. Wah, orang ini brengsek dalam hati. Tidak ada hubungannya, tapi ini untuk ini aja, untuk pendek-pendekan aja. Mas Dika itu, Pak. Yang Iya, jarang. Dino Dino ada komentar tentang buku tadi. Kalau coba gini, Pak. Berarti nanti kita coba fokus ke komputer yang ada di situ dulu ya, Pak ya. Semisal kan ada beberapa macam merek kan, Pak, dari para kuat sendiri. Apa mungkin nanti kita coba begini, Pak? Mungkin nanti kita coba tanyakan kalau dalam satu musim pemilihan itu para kuat, kira-kira berapa dulu Pak yang bisa keluar kayak gitu, Pak? Itu ya, cuman kan pertanyaan-pertanyaan ini kan kelihatan biasa, tapi kita dapat data ya. Jangan ingatan ini ya, atau pakai handphone lah ya. Kalau nyatet kan ketahuannya. Kalau kau nanya gitu, ini kan agak susah kayak Ari tadi kan sembunyi kan. Kayaknya gerak motion ini tetap kuat ya. Wah, kayaknya kalau 50 pok bisa. Mana mungkin? Dapat berapa, Bang? 15. Tato 15. Sidar Mokso. Selain Dramokso siapa lagi? Kalau enggak, oke lupakan. Seminggu lagi khusus saya tahu sebenarnya, karena kau pasti lebih akrab dibanding toko dibanding Arif kan. Kalau bisa data ini jangan kelamaan. Aku tahu data ini tidak mungkin cepat, tetapi tolong jangan kelamaan juga karena habis itu kita nggak bahas strategi selanjutnya kan. Kalau misalnya ternyata si baby itu total 42 pok, berarti kita harus ganti toko. Berat lah kau makan 100% kan. Berat lah. Berarti dia nggak boleh jual merek lain, hanya jual kering. Nggak mungkin. Jawabannya. Kecuali toko itu kau beli. Mungkin nggak dibeli toko sebelumnya. Sumber rezeki. Dimuncang. Iya, Pak. Aris tadi. Enggak mungkin, Pak, kalau 100%, Pak. Iya, Pak. Ya nggak mungkin. Jadi kita rasional aja ya, bukannya apa motivator. Jangan goblok juga semangat, jangan terlalu bodoh juga semangatnya kan. Berapa persen yang layak kita ngambil? Dari berbagai macam merek. Kalau baru toko itu ya mungkin kira-kira 60%, Pak. Nah, ini Yang yang layak. semangat sih boleh, tapi nggak rasional. Ya senilai 40%. Ya, maksudku, kalau itu yang ideal akan berapa persen? Dengan kondisi kita ya. Artinya gini, misalnya ada 1000 pok, aku mau makan 500 pok, jangan tolol juga gitu. Semangat sih boleh, tapi jangan bodoh juga gitu. Apalagi saya mau makan 900 pok, waduh. Itu kayak ini aja. Superman aja kayak gitu banget gitu kan. 30%, Pak. 20% itu udah top. Nah berarti kembali lagi ke Excel. Syngenta omset terbesar Asia Tenggara, omset terbesar triliunan. Dia itu menguasai 8% doang. 8%. Dan kita mau 50% kan sontolo.
Tapi memang kalau produknya kita ngomongin spesifik ke RB aja. Kalau misalnya 20% taruh di samping 40 box itu turun. 20%. Berarti dia itu punya pasar berapa? Itulah yang layak. Berarti bisa kita masuk 41 box dia. Coba bagi. 40 bagi 20%. Jadi dari seluruh merek dia itu sebulannya 200 box. Agak lebih mudah kita makan 41 box ini. Lagi-lagi si A kita makan 5, si B makan 3, si C makan 10. Coba ceritain, kira-kira di tempat Feby ada berapa merek? Kalau kira-kira ada 5 sampai 10 produk merek, Pak. 10. Ada 10 merek paraquat. Kalau mungkin toleransinya ini satu bulan ya, Pak, 200 ini ya, Pak ya? Ya. Kalau segitu kayaknya untuk saat ini belum kayaknya, Pak. Seluruh merek? Iya, belum kayaknya, Pak. Kalau untuk 1 bulan. Dugaan lu berapa? Satu bulan itu mungkin sekitar 100 ya, Pak. 100 Pak. Dugaan saya, Pak. Kalau 100, ya 40%. Mungkin nggak sih kita makan 40%, bukannya nggak mungkin ya, butuh waktu lama, terus ekstra juga. Yang paling mudah itu 20%. Nah, berarti Rul, nanti bantuin Rul, cari yang lebih gede lagi Rul, agak berat nih berarti kalau kita mau makan 40%, bukannya nggak mungkin ya. Iya, mungkin tahun 2028 lah baru bisa. Iya, Pak. Ya, tapi seperti itu ya, cara analisanya ya. Dia bisa berapa, ini kan Dino masih kira-kira, kalau kebiasaannya Dino pasti salah kan. Jadi nanti coba lebih detail lagi ya. Sekarang coba tulis dulu 865 juta. Bisnis di Banyak itu sebulan taruhlah 300 miliar. 300 miliar. Kali 200. Delapan enam lima dibagi 300. Persen. 2%. Jadi 865 itu kita masih makan 0,2% sebenarnya. Enggak hebat banget kan? Lagi-lagi taktik ini teman-teman harus tahu dulu ya. 865 itu kita makan 1% aja belum dari semua ya. Memang luas ya, semua ya.
Tetapi bagi kita ini luar biasa 865 ini kan. Jadi tolong nanti Dino, Arif, Fahrul, teman-teman Agus kalau mau belajar, Andika boleh juga ya caranya gimana gitu ya. Seperti tadi ya, benar nggak tadi 100 atau 200 box gitu kan. Nah, yang ideal itu 20. Bukannya nggak bisa kita makan 30, 40 gitu. Butuh waktu dan panjang lah kita juga. Kalau target agresif sih akhir tahun kita udah 865. Toh 865 hanya 0,2% dari seluruh pasar kok. Bukan hebat kali. Ngeri ya, 865 masih 0,2 ya. Iya. Kalau sendiri tahu nggak kamu dibagi berapa per bulannya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu siapa. Pasti belasan lah ya. Pak, tanya Pak. Ya. Ini untuk yang 300 miliar itu untuk apa Pak? Seluruh Dari yang per bulan Pak. Per bulan. Delapan enam lima tuh kau tahu, Rob? Iya. Apa itu? Targetnya kita Pak. Di Banyuwangi. Produk apa? All Pak. All kan? Iya. Per bulan itu ya? Iya. Betul. Ada lagi yang mau tanya? Mas Freddy mau menanyakan apa, Mas Freddy? Dengar Mas. Gak denger dia. Gak bisa apa kalau dia gak denger berarti. Iya, itu apalagi malam Jumatan itu. Masih ngaji tuh Mas. Oh, foto dia. Bukan video. Ya jadi lagi-lagi teman-teman jangan melihat susahnya dulu ya karena sudah banyak kok khusus PMA yang sebulan MM-an 5, 6 M di situ biasa-biasa aja kan. Kita ngikut cara pikir mereka walaupun mungkin kita nggak bisa sampaikan kayak tapi cara memetakannya seperti ini. Kalaupun gini ya kasarnya kalaupun nggak tercapai 85 misalnya tercapai 700 gitu ya, atau 600 itu pun 2 kali lipat dibandingnya biasanya hanya apa? Hanya karena merubah cara berpikir dan cara bekerja, cara berpikir lah ya yang lebih ini ya karena orang bekerja itu dari pikiran ya kan. Nah jadi ini aku mencoba mengajak teman-teman untuk berubah cara berpikir, membunuh. Dan memang iya dong, kita merebut pasar orang sama aja bunuh dia kan. Kelihatannya ketawa-ketawa untuk kompetitor dan sebenarnya kita membunuh dia kan. Sama kalau kalian yang mau proyekkan balance kita di Bali kan. Saat itu kita mau membunuh siapa? Mau membunuh NN Balancer ya. NN Balancer ya. Saat itu udah Jakarta bawa expander. Terus Fahrul ngingetin,
pakai ini jangan lupa STNK Pak nanti di penyeberangan. Pas aku periksa nggak bawa STNK, aku telepon istri, rupanya di dompet dia kan. Temanku satu-satunya di sana yang punya NN balancer itu. Jadi aku pinjam lah mobil NN balancer untuk ngebunuh dia. Konyol juga. Kita cengengesan sama dia kan, padahal pinjam mobil dia untuk ngebunuh produk dia. Ya kayak gitu, cengengesan padahal kita mau bunuh dia. Sama teman-teman juga kayak gitu. Mereka begitu kok kalau ketemu ketawa-tawa cengengesan, habis itu kita dibunuh gitu kan. Nggak ada dibunuh. Makanya kalau ngomong branding, jangan lupa ketika berperang bawa perisai. Kita main pedang, kita bunuhin orang gitu kan. Jangan lupa bawa perisai. Kenapa? Bukan hanya kita aja yang membunuh orang juga kan. Enak aja lu makan sendiri dia bunuh juga kan. Kalau kita bawa perisai minimal nangkis gitu kan. Apa itu perisai itu? Branding. Oke, ada yang mau tanya lagi karena cuma itu aja. Ini roti nggak pernah dibahas nih barangnya. Sudah tak kirim ke Mas Bang tadi Pak. Untuk Excel. Udah depan dibahas lebih detail lagi ya. Ini tadi contoh satu, langsung nggak usah empat-empatnya dicontohin ya. Berarti kan semua ya. Ya kalau perlu yang 9 itu di breakdown semua. Barangnya apa? Aku request satu. Oh ini Danang itu. Karena itu jelas yang aku udah kenal duitnya banyak. Kalau itu artinya kalau targetnya 30 juta, jangan-jangan jadi 70 juta gitu sama dia kan. Konkret kalau dia. Kebetulan aku sudah tahu pokoknya kalau yang lain tadi kayak Feby dia belum tahu ya. Haji Firmas Pak. Haji Firmas, Haji Firmas juga. Ya itu Feby Pak anaknya. Freddy. Hah? Apa itu anaknya Haji Firmas? Freddy anaknya Haji Firmas. Saya itu tadi Pak, kes sumber rezeki itu Pak. Itu punyanya Haji Firmas. Cuman Feby itu anaknya kayak gitu Pak. Oh. Ya berarti bisa itu. Bisa seharusnya Pak. Bisa tuh. Oke. Rif, sekalian cari data itu butuh waktu Rif, apalagi kayak Haji Firmas nggak semudah itu juga dapetin data itu ya. Ngobrol berulang-ulang ya. Nah, sambil jalan ya itu tetap yang proyek 500 titik itu coba lebih ini ya. Artinya nanti Agus minta bantuannya, oke 500 kok kerjain, tetapi ternyata titiknya nggak pas. Ini aku kalian tahu Mega Coan? Tahu Pak? Tahu. Yang nggak tahu siapa? Freddy. Iya Pak. Tahu Pak. Cuan kalau kalian pernah tahu. Kalau kalian tahu Mega Cuan, enak nggak Mega Cuan? Enak. Enak. Biasa aja Pak. Biasa aja. Tahu Pak. Siapa yang pernah aja? Makan siapa? Pernah makan biasa aja Pak, cuma ngomongnya cantik-cantik itu Pak. Kamu makan sama siapa? Sama aja. Kenapa kau milih makan Mega Cuan? Ya karena ramai itu Pak, kita dari teman-teman akhirnya penasaran ke sana Pak. Oke. Sekarang lebih lanjut lagi. Menurutmu kenapa kok biar ini aku di Medan kemarin aku malam keluar lewat Mega Cuan sama aja. Mau di Jakarta, di Bekasi, di Jogja, di Bali, ramainya minta ampun Mega Cuan. Kenapa kok Mega Cuannya ramai? Ada satu hal yang paling prinsip. Mungkin harganya terjangkau dan Bukan terjangkau, murah. yang Itu kebutuhan. Harganya murah. Nah sekarang pernah dengar harga murah belum tentu laku. Itu tempat ASEAN nggak? Pakai AC nggak? Kagak ada pakai AC.
tapi parkirnya lebar di mana-mana ya. Parkirnya lebar, tempatnya lebar gitu ya. Terus yang paling mahal, tempatnya strategis nggak? Sangat strategis, benar-benar sangat strategis. Yang artinya orang miskin lewat, orang menengah lewat, orang kaya lewat, semua orang lumpuh pun lewat situ, harus lewat situ, kan? Tempatnya sangat strategis. Jadi kalau kamu jual sesuatu ya, yang murah harus gitu, apalagi yang mahal gitu kan. Nah, jadi kembali ke titik tadi ya, Gus tahu buat 500 titik itu sudah luar biasa. Tapi kalau titiknya tidak strategis, juga percuma. Nah, jadi gimana caranya cari titik strategis tadi? Kalau melihat contoh Megacuan tadi. Banyak dilewatin petani, Pak. Ya. Orang lumpuh pun harus lewat situ, kira-kira gitu kan. Padahal dia udah jelas gak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia berobat sama saudaranya harus dibawa lewat situ gitu. Nah, kira-kira gitulah strategi seperti itu. Saking strategisnya gitu kan. Orang lumpuh yang gak bisa jalan bisa tahu gitu kan. Oh, dia kalau berobat harus lewat situ. Oh, ini strategis tempatnya. Baik. Ya, tolong pikirkan di situ ya. Arif nanti tolong ditinjau karena 500 itu luar biasa, effortnya luar biasa. Jangan sampai nggak ada hasil. Kan? Lebih capek, kita lebih stres kalau nggak ada hasil. Semprotnya, mantaunya, setengah modal itu kan, kalau nggak ada hasil gitu kan. Tapi kalau terbayar. Oke, evaluasi kecil. Gus, menurutmu dari yang kau demplot dari sebelum kau proyekkan di Bali, menurutmu sudah ada hasilnya belum? Yang kering itu, Pak. Iya, kering. Ya, sudah, Pak. Udah juga banyak yang tanya juga, Pak. Di mana yang paling kelihatan hasilnya selain Budana? Itu di Sider juga, Pak. Di Kesnya Pak Wawan itu juga. Kesnya siapa tuh? Robi atau Dino? Mas Rofi. Dia Rob. Ini cuma satu memang ya? Ya, satu, Pak. Iya, kemarin si Mas Wawan sih udah mulai mau ya, Pak, dari kan sebelumnya memang nggak mau megang kering karena banyak yang megang, pertama kemudian yang Mas Wawan sini ya yang daerah dekatnya Mas Wawan intinya banyak yang megang kering dan di situ perang gitu, Pak. Dan dia nggak mau ngambil kering pertamanya. Nah, kemudian pas setelah anak-anak ini demplot kering itu baru dia mau ngambil, Pak. Tapi masih belum turun, Pak. Berarti Belum. Masih mimpi ya. Tahu dari mana? Dia mau ngambil dari Agus. Nggak, dari Mas Wawan sendiri, Pak. Dia WA. Pas saya kunjungan ke sana, Pak. Kunjungan sana tapi nggak tahu tuh maksudnya apa tuh. Dia bilangnya jangan dulu untuk saat ini, minggu depan aja gitu bilangnya, Pak. Oh. Dan benar itu gara-gara kerjaan si Agus kira-kira gitu. Iya, Pak. Oh, berarti Agus kita ini. Kalian ingat nggak kemarin waktu di Bali siapa yang ngomong gitu ya, si Tezar sama Andika ya, kapan kau keluar gitu ya? Iya. Nggak tahu bener kan? Keluar kan? Dodi. Dodi. Aku punya ilmu. Jadi di mental itu, mental itu Dodi gitu. Apa itu namanya? Yang di Banyuwangi itu kalau ini mental berarti orang ini hebat. Mental itu Dodi. Kurang kuat berarti ilmunya kan. Dodi ini keluar ini. Gila memang. Lagi nggak fokus di apa? Yang kenapa? Iya, lagi nggak fokus atau lagi kotor gitu kan? Tidak ini sekarang apa agama? Lupa menjaga. Datanya dirapin ya, lihat ya, biar kita bahas topik juga ya.
nanti iya, tapi itulah data apa? setiap Setiap minggu minggu harus ada progres ya, Dino Dino Arif Arif ya, ya, yang yang tadi tadi ya. yang kita mau makan si ini berarti berapa berapa box, box, potensinya berapa. berapa. Dan Dan ingat ingat itu kan contoh ya. Ini contohnya Contohnya kering, terus terus kawan nanti nanti hanya hanya lihat lihat RP. RP. Targetnya Targetnya si si Mas Mas tadi tadi ada apa? Ada Ada apa apa namanya? namanya? Extra me. Lihat juga pasar eksternal. Jadi apa-apa yang di breakdown toko itu harus diingat. Iya, Pak. Nanti kita baguskan itu, Pak. Ke toko-toko yang tadi itu, Pak, yang patut. Semuanya aja yang 9 itu karena 72% kita bergantung sama dia loh untuk dapat angka 72% dari 519 itu kan yang punya aku. Oh iya, Pak, 9. Gila. Lagi difokusin karena bisa jadi 9 ini bisa nyumbang jadi 500 gitu kan. Lagi-lagi teman-teman contoh yang baik ya. Goal setting Banyuwangi ketika ada besar kita harus merubah cara berpikirnya, membunuh ya. Untuk anak-anak yang baru, pola awal nggak ngikutin, nggak apa-apa, ikutin aja. Karena fasenya udah di sini gitu kan, nggak mungkin kami mundur demi kalian. Kalian aja yang ngikutin. Sekarang sudah seperti ini fasenya kita gitu. Sebelum pertanyaan, Rul, si Alvin kabarnya gimana? Keluar atau gimana dia akhirnya? Nggak ada kabar, Pak. Siap-siap cari penggantinya itu. Dia udah WA sama Robi mau keluar kayaknya akhir bulan habis gajian. Mas Ali, Pak. Mas Alvin, Pak. Oh, siap Jember, Pak. Proyek 65 orang kemarin. Kapan dia keluar, Rob? Nggak tahu, Pak. Tadi kau WA sama aku akhir bulan ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Inilah kau ini kan sama aku WA sama di depan tahun ini nggak mau ngomong. Ya bener itu, Pak. Sama itu, Pak. Ada itu, Pak. Robi itu, Pak. Saudaranya mau masuk lagi. Bisa bicara, Pak. Mas Alvin, Pak. Siapa? Kayak Dharma, Bin. Sudah bisa bicara. Oh. Ya Rob bilang tanya. Aku nggak tahu dia berhubungan dengan Robi. Saya nggak berhubungan sama dia, Pak. Maksudnya Enggak, Pak Kaman sih. Saya nggak jadi ke rumahnya dia, Pak. Cuma via telepon aja, Pak. Sama Alvin, Pak. bisa ngomong berdua. Kalau nampak kayaknya rival yang senang, Pak. Setia aku, Mas. Setia, Mas. Ya udah itu siap-siap aja itu. Kayaknya keluar dari album itu. Iya. Siapa yang udah di nanti? Dini coba. Menghindar dari menang. Kenapa nggak di menjemput berhenti? Ya itu, Pak. Nikah gak nikah. Kan semua akan kembali ke rumah, Pak. Dino melarikan diri dari 865, Pak. Bukan sahabat, kan karena dulu memang semua akan kembali ke rumah, Pak. Ya, Pak. Ke kampung halaman. Capek. Laptop Kembali ke rumah itu kayak orang TB ini dia mau balik ke Banyuwangi gitu kan. Iya, Banyuwangi ke Jember. Kasihan laptopnya katanya, Pak. Udah panas seminggu. Ya udah, ada lagi yang mau tanya, hanya itu aja. Memprediksi cara masuk yang Pareto itu ya. Lagi-lagi lihat siapa kompetitornya, petakan dulu berapa besarnya sehingga kita memang benar menyasar dia. Jadi nanti vote ataupun kerjaan yang kita lakukan searah gitu kan.
kita memberitahu dia 40 juta, harapannya nggak mampu kan, ngapain dengan gantian lain. Ada yang mau tanya tentang goal setting Banyuwangi ataupun yang lain? Amir. Wah, ini. Iya, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Mir, kemarin aku kan nanya sama Pak TK. Gimana? Udah ini belum meja? Kayaknya dia juga sudah tahu ikutan senjata keluar jagung itu, makanya kurang ambisi. Jadi gimana nih kalau proyek kerja ini? Kalau dikerjain dan udah jelas rugi nih Pak. Orang kerja sendiri kalau laku rugi. Berarti si Amirul kerjaan yang lain iyalah kata dia. Nah, jadi tidak boleh. Tapi gimana kalau misalnya si Pak Ciptonya nggak mau? Nggak apa-apa, nggak mau. Kita buka aja di putusan. Kenapa emang? Aku bilang begitu. Mir. Ya Pak. Berarti bisa jadi udah produk yang lain yang saya ngomongin. Ya, kecuali KKI ya, kayak Akser karena di sana sudah ada kan Akser, GA memang agak berat nggak mungkin. Jadi BST lah itu kalau mau nanti ngangkat pas di sana. Assalamualaikum. Iya. Sama ini. Apa kadang saya pengenalan diri ini agak bingung Pak. Ketika ditanya dari mana Mas, dari Bersatu Teguh gitu kan, produknya apa gitu kan nggak ada yang kenal Mas. Saya nggak tahu kalau bersama Teguh. Tanya aku kan BSD Pak. BSD gitu, saya katakan Pak. Ditanya apa itu BSD, baru bersama Teguh. Karena ketika ditanya produknya apa, kering. Oh, bakar. Oh iya, sekarang ini. Bukan Heza, Pak ya? Oh, Heza juga boleh. Ekstrak, usang. Mau minta katalog Mas Amirul, saya ada Mas. Katalog boleh ya? Boleh ya? Pesan komik nanti. Baru datang juga Pak Bro Silvezanya. Oh, dari Tokped ya? Iya, dari Tokped. Tadi yang dikirim sama aku, Pak. Ya. Seperti ini. Waktu itu ada kios sudah tertarik gitu kan. Tanya. Sampai bawa barangnya Mas. Gak bawa. Ya, gak tahu sih itu benar atau enggak. Akhirnya saya arahin ke Pak Waryanto. Pak Waryanto mau ngajuin ke Pas Cipto katanya Pak. Oh iya. Itu kalau sama dealer gede, kalau modal satu box juga untuk PPO itu tunggu 10 baru dia PO. Agak ini pengalaman di tempat agak beda dari teman-teman Jember. Benar-benar lebih berat, tapi nggak apa-apa di awal berat supaya ke depan hidup enak gitu. Kayak mau sama Tika ini kan berat sekarang. Tambah berat ya. Dan Pak udah nggak menjual diri sama ini Pak jelas lagi Pak putus dulu. Tanya ini Pak sinyal Pak. Bentar Pak, saya ganti. Kau pakai wifi kontrakan ya? Pasti Pak. Wifi kontrakan pacaran aja. Kalau meeting pakai. Iya, halo Pak. Udah masuk Pak? Ya. Nah ini Pak, apa sekarang kan belum ada hujan dan panasnya masuk cukup panas lah Pak. Nah ini tadi sama kios itu ketika saya coba nawarin saya itu bilang gak ada hujan Mas, rumput sekarang udah mati sendiri. Betul.
Nah, itu. Tapi lucunya, Pak. Lucunya petani itu Ada petani yang mau nyemprot gitu, Pak ya. bilang Saya sudah beli kayak ambas Mas gitu kan. Masalahnya itu, Pak. Jadi pikiran saya agak ada dua gitu kan. Oh. Kau ini tamatan Probolinggo nggak hafal juga. Tahu nama naksir jelek tuh, tadi dia begitu. Biasa aja kalau kayak gitu. Di mana-mana petani itu intinya untuk merubah perilaku kebiasaan petani dia pakai produk baru nggak mudah. Fasemu di Probolinggo kau masuk itu kebetulan beberapa produk kan sudah jalan tuh. Hesa pun masih beruntung di Jualan jalan. Coba kau ke tempat lain, gitu juga sama aja. Nah kalau di Jawa Tengah memang benar-benar nol. Kalau kau ngomongin akses di Brebes juga enak aja. Tapi kalau Hesa di Purworejo di Grobogan memang belum ada yang kenal. Fase yang harusnya ada di ini, ke Probolinggo kan ini. Mungkin dia juga udah ini ya, betul ya, udah di tengah juga ya. Dari tengah, Pak. Siapa ya? Oh, Jainal sama Dika. Yang benar-benar dari nol. Amirul produk baru Eza ya. Eza. Ya. Jadi sebenarnya itu suatu penolakan gitu ya, Pak ya. Butuh kehangatan lebih hangat lagi. Apa itu maksudnya? Berarti penjelasannya sebenarnya. Ya butuh waktu lagi produk baru tidak. Makanya aku sih minta kau pemetaan aja dulu. Banyak-banyakin pemetaan, rumuskan peta-petanya. Nanti begitu aku datang bisa langsung ini ketahuan. Untuk teman-teman Jawa Timur lagi-lagi ada peluang baru ya. Kalau misalnya nanti pemetaannya oke, tapi masih panjang ya, akan dibuka depo di Jawa Tengah. Tapi itu kalau ini lagi depo ini jangan ya, jangan ya. Kenapa? Biar biru merekrut sendiri aja, Pak. Iya, ternyata kalau Grobogan emang terbagi dua sih, Pak. Ada yang tinggi sama rendahnya itu. Dataran tingginya. Mau nggak mau ya kita harus masuk ke dataran tingginya juga. Dataran tinggi itu dingin ya? Enggak, malah panas juga, Pak. Anggapnya kayak bawah gitu, Pak, jamnya. Bukit berarti ya? Iya, bukitnya. Kalau di sana jagung nanti hujan, Pak. Kalau yang di bawah ketika hujan itu padi. Oh, dataran tinggi kayak Sumbawa atau bukit-bukit tapi ya panas juga. Iya. Bukan dataran tinggi, dataran tinggi itu dingin ya. Bukit, Pak. Kayak Malang, Ngantang, Pujon, nah itu dataran tinggi. Dingin dulu di situ dulu, otaknya aja yang panas. Pak. Ada dua bukit di Malang juga. Dan dua bukit. Begitu bandit. Dua di Malang gitu. Berarti semua produknya Star itu saya nggak usah ngomongin ya, Pak ya? Karena nggak mungkin nanti kita buka demo, nggak mungkin kita bawa. Karena di situ siapa namanya? Pal ya, Pak. Pak Albertnya sudah nggak mau ngasih ke ini. Itu pun bagus juga. Waktu bilang boleh nggak? Itu karena gua berhubungan sama orang dulu. Nggak usah katanya kan. Terus ini orang mana sih katanya? Orang Jember, orang katanya kan. Iya. Oh nggak apa-apa kalau terang. Jadi dia memang nggak mau berhubungan sama apa BSD. Lucu juga. Kalau kita kan setengah BSD setengah kakak gitu. Nggak jelas ada siapa. Kok setengah lagi seperempat ya malah. Sepertiga KKI, sepertiga BSD, sepertiga CCP pas kan. Ini penting memang. Yang BSD kan rival, Pak. Oh iya. Sama sakit itu, Pak.
Eriko sama Eriko. Ya, kok menengahi kok. Ini agronomis BST ada udah gak diundang, nggak diakuin dia jadi BST kali. Gak masuk perhitungan berarti dia, Pak. Ngomong-ngomong saya juga belum masuk grupnya BST ya, Pak. Hah? Belum masuk grupnya yang BST itu, Pak. Memang mana yang peduli memang. Yang orang kan si rival sama Eriko. Iya, berarti saya masih ikut berapa ya? Mas nanti kita akan masukin ke BST. Ya, Pak. Biar ngupload kayak Dayat tim agronomis gitu kan, Dayat upload gitu kan. Eriko juga harus gitu, Pak. Eriko ngupload tapi di BST Sumsel ya. Kalau si Dayat kan nggak ada tim, jadi dia satu, jadi dia ngupload ya agronomis. Cuma dia sendiri yang ngupload, yang lain kagak ada. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Waktunya masih 4 menit lagi. Tanya, Pak. Terus Pegan Oh, si Maggie ya, Mos ya. Kau tadi ini kering dulu ya? Iya, Pak. Kan sebenarnya kemarin kan saya minta Dodi untuk ngajak si Tezar ke titik-titik penyemprotan itu, Pak. Nggak ada Dodi yang tahu titik-titiknya Maggie, Pak. Jadi sementara ajak dulu si Tezar lihat titik-titik penyemprotannya itu, Pak. Jadi Mahmud ini belum ikhlas kalau naik pangkat harus dikenakan polisi ya. Bukan aku ya yang dulunya, Mahmud ya pokoknya. Loh, Pak, kan saya kan di sini kan pengabdian, Pak. Enggak, tapi saya titip ke Maggie, Pak. Kalau kamu ada yang urgent di apa di trainer, nggak usah dikerjakan. Saya tanya itu dulu, Pak. Artinya saya nggak mau langkah itu dulu, Pak. Kalau kamu santai, boleh ke situ gitu. Ya udah, mau riset apa, mikir juga apa, petani juga masih belum tanam, ya udahlah. Enggak apa, ada kering ya tak kerjain aja lah bantuin Pak Mahmud. Ya, kan ikhlas ya, Pak. Itu kalau perlu kalau si Subondo belum bisa ngerjain kering, si Budi tarik aja ke Banyuwangi ke Malang. Biar tambah cepat penyemprotnya. Kalau tanah bisa naruh kering semua, ya udahlah. Tarik aja Banyuwangi atau Malang sekalian. Panatan izin bertanya Pak. Ya Pak, izin bertanya Pak. Pak, untuk banner yang hilang itu gimana Pak? Ada yang hilang satu, ada hilang semua juga. Itu dipasang lagi atau gimana Pak? Ini kalau kau berbuat baik, kalau kau pengen orang berbuat baik sama kau harus ngapain? Ya, baik juga Pak. Berbuat baik. Selanjutnya, kalau kau berbuat baik sama orang pasti berbuat baik sama kau. Belum tentu Pak. Belum tentu. Terus apakah kau harus berbuat jahat? Enggak Pak. Kayak gitu Pak. Nah, jadi kita udah niat baik masa pandemik, dicopot hilang semuanya. Nggak usah pikirin, ya udah pasang lagi. Oh, siap Pak. Kita berdoa mudah-mudahan ini dicopot lagi. Mas Dino Pak, Pak. Makanya nggak usah mikir itu karena lagi teman-temannya itu kan bagian ini hal kecil loh ya. Kita mau besar kira-kira gitu ya. Tapi nggak mudah nyata gitu kan. Terus kau terganggu otakmu sampai kesel sampai apa? Nggak usah. Itulah bagian-bagian dari perjalanan kira-kira seperti itu. Ya kesel sebagai manusia boleh, tapi nggak usah. Anjing ini, aku udah capek masang dicopotin, siapa yang ngopotin yang kau sibuk nyari itu, nggak usah. Udah pasang lagi. Artinya kalau besok hilang lagi, berarti nggak cocok sama situ.
udah berarti di situ memang kasarnya ngomong rese orang gitu kan. Ya nggak usah lama-lama, kita udah masuk ke lingkungan itu perampok semua gitu kan. Terus kita mau berjuang, aku tetap mau jadi ustaz di tengah perampok. Lama-lama yang perampok paling hebat, jangan-jangan jadi bosnya perampok. Mendingan kamu keluar dari situ. Kalau niatnya mau tetap jadi ustaz gitu kan. Lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi nggak usah pikirin terlalu apa, Gus, pasang lagi dan harus ikhlas ya masangnya ya. Kalau dicopot lagi berarti di situ nggak cocok. Ya udah, biarin aja Pak. Siapa? Sangat ikhlas. Amin. Tim kita belum pernah namanya Amin ya. Mau dicari udah. Amin ada Pak. Amin ya nggak pas. Amin mau. Amin Agro. Amin Rohidi, Pak. Nanti kalau ada yang namanya Amin tolong diterima ya langsung ya. Lulusan SD ada Pak. Jangan Pak, tetap. Oh iya Pak Nathan, berarti Budi saya tarik ke Banyuwangi dulu Pak ya untuk grup ini Pak ya. Kenapa nggak malah? Kan di Malang cuma 500 banner Pak. Kalau di sini kan 1.500 banner Pak. Oh iya benar. Oke itu Pak. Ya itu lagi Mas Farul minta tangki satu Mas. Orang Mas. Iya minta. Satu lama Mas. Nggak apa-apa kalau tangki, keroyokan jangan. Kalau tangki nggak apa-apa lah. Saya suruh jual extra satu dulu ya Pak. Tangkinya buat jadi. Itu rep sampel itu ada nggak? Jangan pakai yang bantuan loh, minta sama base lah. Suaranya mati, Rip. Astagfirullah. Ya kemarin yang seperempat datang lagi Pak, 20 botol. Ya, pokoknya kurang langsung minta lagi. Kau hitung berapa sampel, jangan sampai kurang baru kau minta, mendingan dari sekarang mintanya. Oh, siapa? Kalau perlu foto-fotonya apa sih Agus itu kau rekap untuk memperkuat supaya dia ngasih, karena kayaknya belakangan di BSD juga banyak yang minta udah pada dipotong-potong, termasuk kita jadi korbannya, kita yang serius nyemprot malah dipotong juga kan. Oh iya Pak, tidak ada Pak. Tunjukin beberapa foto, targetnya berapa titik, butuh berapa liter begitu. Agak di BSD memang karena disalahgunakan, jadi kita jadi korban yang serius mau sport day malah jadi korban. Bos kau udah jadi bosnya rival sama Eriko Pak. Kalau itu nggak usah diomong itu Pak, nggak cukup. Ini dua tuh Pak, nggak cukup Pak. Ada lagi? Ada Pak. Andika. Mau bayar rapor nih. Oh, Dari kenalin saat aku aja yang jawab titik tercapai. Pasang link. Kalau udah sambil merem aja udah pasti lebih itu Pak. Mau tanya ini Pak. Nah, tadi kan ada ini Pak, ada apa? Saling bunuh musuh itulah Pak. Kita kan nyari musuh dulu terus bunuh gitu kan Pak. Nah ini kan ada dua divisi dari kita kan Pak, dari promo sama distribusi. Nah kalau yang promo itu kan mungkin dibunuhnya itu kan dari kita ngadakan demplot terus titiknya sesuai aja strategis gitu Pak. Nah kalau yang distribusi ini Pak, mana si kios gitu Pak. Bantu bunuh secara tidak langsung, bantu kasih datanya. Oh. Kegiatannya Pak, dia lebih dekat sama toko karena kayak Indo kan setiap minggu ketemu toko itu kan. Dia membantu ngasih data siapa yang harus dibunuh. Bahkan mungkin orang yang beli Dragon itu daerah mana sih Bu gitu kan. Oh daerah sini, oh serang ke situ. Kan gitu kan. Dia tidak bunuh secara langsung tapi dia memberikan data. Kemana ini harus dibunuh gitu kan.
Dan obrolan itu kan obrolan biasa di toko kan. Artinya biasa saja. Daerah mana sih Bu yang ini? Oh daerah-daerah kayak inilah. Oh desa iki. Iyo. Tinggal catat di handphone langsung share ke Arif kan. Arif nyiapin daerah mana ini kan. Jadi lebih ini yang kembali ke titik tadi gitu kan. Lebih konkret. Bunuh juga kan itu kalau nggak ada data itu jadi salah. Ini kan salah piknik kan. Membunuh tanpa menyentuh. Betul, membunuh tanpa menyentuh. Santet. Itulah Banyuwangi ya. Jangan sampai padahal teman sendiri ya. Freddy Pak katanya Pak. Banyak pertanyaannya Pak. Turun. Gak dengar dia kalau ditanya gitu. Oh, hilang. Hilang. Pak mau tanya Pak. Ya. Berarti kan ini kan konsepnya kan membunuh Pak. Kita kan bisa membunuh Gamaksan. Berarti kan PM apa nih Pak? Itu kalau ini kan masih bisa tanding Pak sama Gamaksan Pak. Apakah untuk produk lain juga bisa Pak? Kayak Extramek gitu Pak, misalkan Pak. Sama saja. Konsepnya sama saja. Ini kan contoh doang itu. Iya Pak. Maksud saya apakah produknya harus 11-12 dengan kualitas PM atau bagaimana itu? Enggak juga. Lagi-lagi ini masalah konsep ya. Kalian sudah tahu lah produk kita ya. Kalau secara konsep kan luar biasa. Sekarang ngomong di aplikasinya. Bukannya jelek ya, tetapi nggak seperti luar biasa yang kita tawarkan gitu kan. Ini hanya bikin dia kan. Cuman beda-beda ya, kayak misalnya Gramoxone ya. Apa yang kita lawan kalau ngomongin Gramoxone? Harga udah jelas jauh kan. Nah, di situ kita ngomongin padahal di tempat lain ngapain murah kalau nggak mati itu kan. Kita ngomong harga bukan menjadi masalah utama, tapi kalau ngomong Gramoxone yang paling mudah, ngapain Pak beli harga mahal-mahal yang sing juga mati kok. Kira-kira gitu kan. Tapi di tempat lain tentang Gramoxone kita ngomong ngapain beli murah? Bapak mau beli ini nanti nggak mati gimana? Kira-kira seperti itu kan? Ya itu apa? Bunglon itu. Iya Pak. Ini mahal sama Arif. Extramek, poster Extramek. Satu-satunya bapak yang bertahan lama mungkin boleh ditempelin lagi toko. Iya Pak. Itu kita masih punya poster yang itu Pak, satu-satunya Bapak Benzoan Pak. Makanya ini kan jadi ada ketika kita nempel poster kan ada komunikasi yang kita bangun kan. Iya Pak. Nah, ini jadi diceritakan. Jadi bukan tugasnya nanti bukan hanya nempel poster terus pamit ya. Ini harus diceritakan konsepnya. Jadi kalau dulu Extramek ini isinya hanya bapak sekarang ada promosi bantuannya. Masalah dia mau terima mau enggak, biarin aja yang penting konsepnya tetap ditawarkan. Ini juga salah satu peluang peningkatan Extramek. Dan Juli Agustus ya seperti meeting kemarin kita di Middle Management itu 2 sampai 22 Agustus. Kalau kata wartawan itu Indonesia kena kiamat. Artinya kering yang berkepanjangan. Nah, efek positifnya apa kering berkepanjangan ini kalau di tanaman? Akan banyak kutu. Lagi-lagi di saat susah kita harus tetap berpikir ada peluangnya apa kan. Kutu tuh banyak, ya udah kita main ke kutu. Harusnya sekarang kutu aku kemarin sempat mampir ke Karo beberapa toko di sana. Yang laku kutu memang sama aja, panas juga Indonesia ini berarti. Tapi tetap aja begitu berjalan gerimis dulu memang aneh juga ya.
Selalu ada itu memang gerimis-gerimis. Bukan, Pak. Hah? Jadi dia kehadiran kira-kira gitu kan, disambut gitu loh. Ya, benar itu. Selalu itu, Pak. Berkah. Apa itu, Pak? Itu ya, memang biasa cetakin extra max. Ini kemarau akan lebih ganas, jadi ada peluang kita untuk membangun extra max. Sekalian nanti teman-teman yang pesan poster baik FA atau sales, sekalian langsung tahu programnya itu. Lagi-lagi mau dia terima mau enggak, apapun yang penting konsepnya diterima dulu sama dia. Berarti kita cetak yang baru aja ya Pak ya? Yang baru aja. Yang lama itu masih banyak kok ya? Masih Pak. Nggak apa-apa lah daripada itu. Itu nanti kasih ke siapa ya? Kasih ke rival aja ya. Kita mau pasang-pasang juga. Mau, Pak. Mau Val? Mau. Gimana, Pak? Val, poster extra max nanti aku kirim ya. Mau? Aduh. Jangan Pak, saya mau pulang, Pak. Pasar di Banyuwangi, Pak. Oh, siap. Siap, Mas. Yang extra max itu nggak apa-apa lah, ikhlasin aja dulu. Tapi jangan dibuang ya. Nggak tahu nanti ada gunanya. Ini karena petanya akan panas, akan banyak kutu, ya kita mengenalkan ini extra max lagi. Memperkuat extra max lah. Iya Pak. Di Malang juga boleh itu ditempel. Iya Pak. Wajib Pak itu. Semua di Bali juga tempel aja. Kok nggak minta poster? Kok diem aja? Tuh, itu tuh ngomong kalau ditanya kapan mau pulang tuh gitu Pak. Masih belum, Pak. Aman, Go? Aman. Minta poster, Pak. Minta desainnya ya. Kalau minta sama Mak kan udah lucu kan, bukan kau udah beda. Pasang. Biasanya Oscar Mas, tumpuin Mas. Memang pasar terbesar di Malang, apa itu? Sejauh ini. Jelas itu dik ya. Jelas itu dik ya. Pasti kita penyumbang terbesar itu dik. Pasti. Jangan usah khawatir. 30 Pak, Pak. Pilihan data di akhir tahun nanti, Pak. Malang itu belum sampai Mas. Sampai akhir tahun. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada cukup, silakan ditutup. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita menutup meeting call setting pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Natar dan teman-teman.